Asam jauh yang hadir pada malam hari ini, yang selalu setia menemani para tamu Allah di masjid yang dibanggakan ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, imam dan khotib, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mensukseskan kegiatan ibadah yang kita laksanakan pada malam ini. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan kesempatan pertama sekali saya menginjakkan kaki di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka menyampaikan tausiah Ramadan pada malam nan kampe balik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta anak-anak berkenan untuk mengikuti. Adapun judul ini anak-anak yang mencatat, ya yang mencatat tuh tangan tak muncul. Mana tangan? Nah, tangan yang mencatat. Judulnya sama dengan masjid kita. Judulnya Ikhlas. Ya, para huruf tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 huruf. Judulnya Ikhlas. Kita dasari beberapa surat di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak dan Ibu, kalau kita pahami ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ini, tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita menjadi seorang hamba Allah, bukan hamba syaitan, bukan hamba jabatan, bukan hamba wanita, bukan hamba harta, dan hamba-hamba sekalian hamba. Tugas hamba Allah itu adalah mengabdi. Tugas seorang hamba Allah itu adalah beribadah. Ada dua bentuk ibadah yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Siang tadi kita puasa, itu ibadah mahdhah, ibadah khusus. Barusan kita melaksanakan sholat Isya, itu ibadah khusus. Sebentar lagi kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, itu ibadah khusus. Siang hari tadi kita memberikan bantuan kepada orang lain. Kita bersedekah, kita berinfak, kita berbagi kolak. Itu adalah ibadah umum, ibadah ghairu mahdah. Bapak dan Ibu, semua kita ingin ibadah yang sudah kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak niat Bapak dan Ibu. Maka salah satu syarat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah kita, syaratnya adalah ikhlas. Apa Bu? Ikhlas
bara kadang ni ikhlas tu mungkin sekadar mesaji awak kau. Kita cari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tiadalah aku perintahkan kamu, ya, kecuali beribadah dengan ikhlas. Kalau kita umpamakan Bapak dan Ibu, bagaimana bantu ikhlas tu, ya, antara diri kita dengan ruh, ya kan? Amal ibadah ikhlas. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Jadi kalau amal tadi tidak didasari dengan niat ikhlas, maka amal tadi itu bergentayangan. Kita cari ya pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bapak dan Ibu, bahwa bantuannya orang beribadah kini. Sama-sama kita cari, sama-sama kita resapi, termasuk kita kini. Kecik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang dalam beribadah itu ada 3. Yang pertama, ada kaum yang menyembah Allah karena mengharapkan pahala. Jadi ada orang yang beribadah, ada orang yang menyembah Allah karena mengharapkan pahala. Kalau model itu kecil Ali bin Abi Thalib, sama ibadahnya dengan ibadah pedagang. Bah pedagang bu. Pedagang tu ada 3 yang akan mereka dapatkan. Kalau tidak beruntung, rugi. Kalau tidak, bodoh baik. Jadi kalau kita hanya beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan pedagang. Kalau awak berhati-hati dengan ibadah kita tadi puasa kan? Puasa lah 3 kali hari. Kalau kita hati-hati dalam beribadah puasa, insyaallah kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa Bapak dan Ibu, kita menahan rasa haus, kita menahan rasa lapar, tapi masih bagunjiang, masih berkata dengan perkataan yang kotor, maka tidaklah jadi kita mendapatkan pahala, malahan merugi. Itu yang pertama kecil Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ada kaum yang menyembah Allah karena takut. Bahagu puasa, takut masuk neraka. Bahagu sembahyang 5 waktu sehari semalam, takut dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, ibadahnya siapa? Ali bin Abi Thalib menyamakan, kalau ibadah manusia yang seperti ini beribadah kepada Allah karena takut, itulah ibadahnya seorang budak. Budak itu dia beribadah karena tuannya takut. Ya seperti Bilal bin Rabah, ya kan? Ditagannya, jangan ikut juga agama Nabi Muhammad, dia ikut juga. Apa jadinya? Disiksa oleh majikannya. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kalau ada kita yang beribadah kepada Allah, takut akan siksaan Allah, ini ibadah budak namanya. Itu namanya Bu. Ya kan? Dia beribadah pula. Ya mungkin itu bantuannya ibadahnya kan.
Ya, yang ketiga, ya, kecil Ali bin Abi Thalib, ada kaum yang beribadah kepada Allah, ada kaum yang menyembah Allah karena rasa syukur. Allah sudah memberikan kepada kita segala-galanya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang sampai hari ini. Ada umur kita yang lebih dari umur Nabi Muhammad, lebih 63 tahun. Allah berikan kita kesempatan karena kita sudah menginfakkan diri kita dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah wakafkan, sudah niatkan 1 bulan penuh ini, kita akan melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Makanya kita puasa, salat 5 waktu, salat sunat rawatib, kemudian salat sunat tarawih, witir. Agar apa? Ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kece Ali bin Abi Thalib itu namanya ibadah orang merdeka. Ya, budak yang sudah dimerdekakan, makanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 bantuannya. Kita pilih Bu, kita posisi di mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Bapak dan Ibu kaum muslimin, sidang jemaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kembali kita kepada ikhlas. Tanya tuh Bu, yang ikhlas itu setiap 5 waktu kita ucapkan kepada Allah. Lain sembahyang juga ada kalimat itu kita ucapkan. Sembahyang wajib jadi juga. Sembahyang sunat jadi juga. Apa tuh? Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 itu Allah berfirman dengan kata yang sangat indah sekali. Ini kita baca saban hari dalam sholat. Apa kata Allah? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan wa mahyaya Bu, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kita baca dulu, sebelum kita baca Fatihah, atau itu disebut dengan bacaan kabirau, doa iftitah. Kita harus tahu maknanya. Kul, katakanlah, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki. Apa artinya Pak? Ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Para Bu, salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin. Apa artinya Bu lillah itu? Lillah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh Bu kita sembahyang takana juga dan lain. Kita sembahyang Isya Allahu Akbar, baca iftitah, la tabayang pola yang oleh Nabi tadi. Masih takana onde-onde tadi. Itu tidak lillahi rabbil alamin. Itulah setan yang mempengaruhi kita. Hilang kunci. Kadang masih tangka jo suami, jo istri kan. Mana tak kunci tadi? Dan karena nolai ibu, baik sembahyang saja. Allahu Akbar. Tak lama masuk rupanya kunci kota saleh di motor. Kan? Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang ikhlas itu sesungguhnya sudah kita ucapkan berkali-kali dalam sholat,
paling kurang ada 5 kali kita baca. Ada kata lillah, ada huruf lam. Lam Allah, kan begitu tulisannya. Jadi ada 3 makna lam itu Bapak dan Ibu. Ini diuraikan oleh seorang ulama, siapa namanya? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini merinci makna lam, huruf lam pada kata lillah tadi, lillahi rabbil alamin tadi dengan 3 makna. Makna yang pertama, lam itu adalah lam sebab. Ya, kalau lam sebab berarti harus ada kata karena. Lillah berarti karena Allah. Salatku, ibadah yang aku kerjakan, hidup dan matiku karena Allah. Itu banyak ucapan kita Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana ibadah kita yang karena Allah itu? Amal yang kita laksanakan, ibadah yang kita kerjakan Bapak dan Ibu memang karena Allah, tetapi masih dipengaruhi oleh reaksi manusia di sekitar. Iko kece Imam Al-Ghazali. Awak lain melaksanakan perintah Allah karena Allah, tapi masih dipengaruhi oleh bagaimana reaksi manusia sekitar kita. Contoh, menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan. Itu perintah siapa? Perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk memberikan kelapangan kepada saudara kita yang mengalami kesulitan. Itu perintah Allah. Tapi setelah kita tolong Bapak dan Ibu, awak kula nanyo lawan. Ada tuh. Kece orang kacang lupa kulit. Ya ibaratnya menolong anjing tak capi. Ya kan? Lah ditolong, awak kula yang digolongnya. Awak yang dihinonyo, awak yang dicaci maki dan segala macam perbuatan baik tadi dibalik dengan perbuatan jahat. Sehingga balik Bu, maleh nyoba nolong orang. Nah itu kelompok yang pertama. Ini yang pertama berbuat karena Allah, tetapi karena ya kan reaksi dari orang yang kita tolong tersebut mendatangkan sesuatu yang buruk ke kita malah menolong orang lain. Atau ada seseorang itu Bapak dan Ibu semangat sekali dalam beramal. Sampai jam berapa kita Bu? Hari jam 9 kurang. Lain lontakan tu Bu. Nampak ibu di belakang dah mulai mangguk-angguk, kan nampak ragu. Bagus mangguk-angguk ibu tu. Nampak jauh dari Bengkulu, maka ajar di situ. Ya Pak Haji. Jadi ada seseorang yang sangat bersemangat dalam beribadah. Rupanya yang menyebabkannya bersemangat itu Bapak dan Ibu karena ada yang memperhatikan. Ya, ada yang menghargai. Di mana kita cari itu ada keluar dalam berita. Jadi orang salat tarawih nyagi peti 50.000. Semangat. Ketika nak dia peti 50.000, tak semangat. Itu kelompok yang pertama kece Imam Al-Ghazali, lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin. Pada makna yang pertama karena Allah. Nyo melaksanakan ibadah betul karena Allah, tetapi masih dipengaruhi oleh reaksi manusia di sekitar.
Kalau lain banyak pembukuan di masjid, inyo lain solat maghrib berjemaah. Kalau tidak ada pembukuan, tidak datang ke masjid. Itu contohnya. Yang kedua, makna lam yang kedua itu adalah lam tujuan. Pertama tadi lam sebab, ya sebab seseorang beribadah karena Allah. Makna lam yang kedua sebab adalah makna tujuan. Kalau tujuan itu berarti ada kata untuk Allah. Berarti kita beribadah ikhlas untuk Allah. Kalau yang pertama tadi ikhlas karena Allah. Yang kedua ikhlas untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sabananya tubuh dan kita ungkapkan, kita yang mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, ibadah yang seperti apa dalam makna ini kata Imam Al-Ghazali? Inilah ibadah yang lahir dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang lahir dari rasa kita berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah yang didorong dengan perasaan rasa takut. Tidak didorong dengan perasaan hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan agar kita masuk ke dalam surga. Tidak, tetapi yang untuk Allah itu adalah ibadah yang didorong rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bara banyaknya nikmat Allah yang kita terima Bapak dan Ibu. Oksigen saja yang kita hirup hari kini bara banyaknya tu. Tak terhitung jawab pada Ibu. Kini kita ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ini ikhlas untuk Allah. Ada lain yang ketiga Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk yang ketiga, ya kan? Terkadang manusia itu beribadah adalah untuk kepentingan diri sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang beribadah mengharapkan pahala dari Allah. Itu untuk siapa? Untuk dirinya suram. Ada orang yang beribadah supaya Allah masukkan ke dalam sarubo, dapat berbagai macam fasilitas untuk siap, untuk iyo. Ada seseorang yang beribadah karena takut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka untuk siap, untuk dirinya suram. Bapak dan Ibu kaum muslimin, sidang jemaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Yang ketiga makna lam yang ketiga itu adalah lam milik lillah. Lam pertama lam sebab itu ikhlas karena Allah. Makna lam yang kedua lam untuk berarti ikhlas karena Allah. Lam yang ketiga adalah lam milik. Ikhlas itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, seperti apa bentuk ikhlas yang kepunyaan Allah ini yang selalu kita baca setiap saat itu? Yaitu ikhlas yang menghindarkan diri kita dari keterkaitan hati dengan hal-hal yang berbau materi. Artinya apa Bapak dan Ibu? Jangan kaitkan ibadah yang kita lakukan ini dengan hal-hal yang bersifat materi. Baik Mas Haji guru, ya kan? Ya, ada nang kita harus dapat seneng, dapat makan siang,
dan segala macam. Nah, itu menunjukkan ya bahwa ikhlas yang kita lakukan tidak milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, untuk penekanan kita malam ini terkait dengan materi ikhlas, kita kutip lagi nasihat dari Imam Al-Ghazali. Kecilnya Bapak Ibu, semua manusia itu akan binasa illal ulama, kecuali ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan. Maka manusia, setiap manusia kata Allah akan binasa kecuali manusia yang punya pengetahuan. Tambah lagi, setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau setiap ulama, semua mereka itu akan binasa. Illal amilin, kecuali orang yang punya pengetahuan tadi, lalu pengetahuan itu diamalkan, disebut dengan al-amilin. Setiap manusia yang punya pengetahuan itu akan binasa kecuali manusia yang mengamalkan ilmunya. Lanjutan. Setiap orang yang orang yang beramal, orang yang punya ilmu diamalkan, kemudian amalannya itu kata Allah juga akan binasa. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Lahbana kita beramal, Bapak dan Ibu beribadah, kita nak ikhlas, kece Imam Al-Ghazali, kita akan binasa. Bahkan yang mukhlasin tadi, orang-orang yang ikhlas tadi, kece beliau juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ya sang penggoda selalu menggoda, selalu membisikkan ke dalam hati kita agar mereka itu mempengaruhi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tentu kita berharap agar ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan itu murni karena Allah, murni ya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipengaruhi oleh yang lain. Itu makanya kita selalu berselindung kepada Allah, kita selalu istighfar agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian materi tausiah Ramadan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ya menjadi situasi dingin, ya mengingatkan di ketika kita lupa dan menjagokan ketika kita tak kalau. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakberkenaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.